Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita ada pagi hari ini dalam keadaan baik, sehat, semua karena anugerahnya. Terima kasih Pak David yang sudah memberikan kesempatan buat saya pada hari ini untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul Mengatasi Masalah Secara Spiritual. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Sudah 2,5 bulan kita masuk dalam tahun 2023. Dan perjalanan masih panjang tanpa kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Berbagai persoalan, pergumulan, impian, harapan mungkin harus berhadapan dengan ketidakpastian. Bersama siapa kita berjalan adalah hal yang sangat menentukan. Siapa yang membimbing adalah hal yang sangat penting. Mari kita mohon Tuhan menyertai dan membimbing setiap langkah kita sehingga kita mampu melewati, bahkan mengatasi berbagai masalah yang ada. Setiap krisis yang terjadi dalam kehidupan, yang menjadi masalah bukan terletak pada besar kecilnya, namun yang terpenting adalah bagaimana sikap kita dalam meresponi persoalan yang ada. Mengapa Allah mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, Allah memiliki tujuan di balik masalah kita. Allah mengizinkan setiap masalah datang dalam hidup kita supaya kita dapat menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan dan mengalami kelegaan. Apapun penyebabnya, tidak ada satupun masalah yang terjadi tanpa seizin Allah. Allah memiliki tujuan mulia dalam setiap krisis yang kita hadapi. Roma 8 ayat 28 menyatakan alasannya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana Allah bekerja? Saya menggarisbawahi ada 3 poin. Yang pertama, dalam segala sesuatu. Yang ditulis Paulus di sini menunjukkan bahwa Dia Allah yang tidak terbatas. Dia bekerja dalam situasi baik, buruk, normal, tidak normal. Ketika situasi senyap, bukan berarti Allah juga berdiam diri. Dia tetap bekerja sebagai Allah yang hidup dan tidak terbatas. Ingat, Allah hadir menyertai setiap langkah kita. Dia hadir sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Yang kedua, untuk mendatangkan kebaikan. Kabar baik bagi orang-orang yang mengimani pekerjaan Allah adalah bahwa tujuan akhirnya selalu untuk mendatangkan kebaikan.
Kebaikan yang seperti apa? Tentu kebaikan di dalam kacamata pandangnya. Kebaikan yang sesuai dengan kedaulatannya. Karena apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetap jalani dengan iman dan percaya. Tujuan akhirnya selalu mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, bagi mereka yang mengasihi Dia. Proses pekerjaan Tuhan rupanya berlaku terbatas. Bahkan bukan untuk semua orang, tetapi hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya adalah orang-orang yang selayaknya menunjukkan kasih kepada Tuhan. Rencana Allah pasti sempurna bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Mengapa Allah mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Tadi yang pertama, Allah memiliki tujuan di balik masalah kita. Yang kedua, Allah membentuk karakter kita menjadi serupa Kristus. Allah ingin menjadikan kita serupa dengan Kristus melalui pengalaman yang sama yang Yesus alami. Ini meliputi pencobaan, kecaman, tekanan, pertempuran, dan penderitaan lainnya. Kita tahu cerita pertempuran dua orang, yaitu Daud dan Goliat. Apa yang Daud bisa lakukan sehingga dia bisa kokoh di dalam pertempuran melawan Goliat. Bahkan dia bisa mengalahkan Goliat. Ternyata Daud, dia berhasil menang atas intimidasi. Intimidasi adalah musuh pertama yang harus dikalahkan. Jika ingin memenangkan pertempuran di dalam kehidupan kita, jangan sampai intimidasi menguasai pikiran kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak berani melangkah, bahkan kalah sebelum berperang. Ketika Yesus mengalami salib dalam kehidupannya, kita pun mengalami salib dalam kehidupan kita. Dan jika Yesus menang atas setiap pergumulan hidupnya, maka kita pun dimampukan Tuhan untuk bisa menang atas setiap pergumulan, setiap masalah dalam hidup kita. Semua masalah dalam hidup merupakan kesempatan untuk membangun karakter ilahi di dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Sebelum saya lanjut ke poin yang lain, saya akan menceritakan kesaksian. Ketika anak saya pertama kali memiliki motor, saya terus terang takut, khawatir. Intimidasi itu datang di pikiran saya karena saya mempunyai masa lalu trauma, di mana suami mengalami kecelakaan ketika naik motor. Tempat kos anak saya itu dekat dengan kampus UGM. Jadi waktu itu saya mencari kos yang dekat dengan kampus sehingga dia bisa jalan kaki.
Semester kedua, dia bilang sama saya, dia bilang, "Mami, saya perlu motor untuk lebih cepat." Dia bisa datang ke gereja, dia bisa kerja kelompok dengan temannya. Saya berdoa, saya bawa kepada Tuhan, saya menyerahkan ini semua kepada Tuhan. Jangan sampai intimidasi menguasai pikiran saya, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak bisa melangkah, yang tidak berani melangkah, bahkan kalah sebelum perang. Saya berdoa, saya menyerahkannya semua kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjaga dan melindunginya. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan. Saya percaya perlindungan Tuhan ada buat anak saya. Saya hanya berpesan pada dia, jangan ngebut, hati-hati di jalan. Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Saya percaya Tuhan yang akan menjaga keluar masuknya kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang dia sudah bekerja dan dia tetap naik motor. Saya percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan buat anak-anak kita semua. Terima kasih. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Ada 5 poin yang saya akan bagikan. Yang pertama, berdoa. Ketika masalah datang, stres menyerang, kita diingatkan untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berserah sepenuhnya kepada Dia. Dia satu-satunya penolong yang dapat kita andalkan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saat kita berbeban berat, kita hanya datang kepada Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang memahami kita. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti. Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Jangan pernah ragu atau bimbang. Percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yang kedua, mengucap syukur. Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya pada saat semua berjalan baik, berjalan lancar, tetapi juga pada saat kita mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup dalam kehidupan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seringkali kita berpikir kebahagiaan itu asalnya dari apa yang terjadi di sekitar kita dan atas diri kita. Padahal kebahagiaan dan sukacita itu ditentukan dari apa yang ada dalam hati kita. Jika kita bersyukur dalam segala keadaan, maka situasi sulit di kehidupan ini kita masih bisa bersukacita. Tetapi jika kita berkeluh kesah terus, keadaan sebaik apapun yang kita lihat semuanya keburukannya saja, ucapan syukur akan membukakan pintu berkat, tetapi keluh kesah akan mematahkan semangat. Yang membuat kita bersyukur bukanlah apa yang ada di kantong atau di dompet kita,
melainkan apa yang ada di dalam hati kita. Mazmur 57 ayat 9 sampai 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Yang ketiga, melihat masalah dari perspektif Tuhan. Cerita di dalam Alkitab, 12 pengintai selalu mengingatkan betapa pentingnya melihat berbagai masalah dalam hidup kita dari perspektif Tuhan. Ketika 10 pengintai melaporkan tentang kota-kota yang berkubu, orang-orang raksasa, dan berbagai halangan yang besar untuk memasuki tanah Kanaan itu, bangsa Israel pun menyimpulkan bahwa Tuhan hendak membiarkan mereka celaka dan tidak ada harapan lagi untuk mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ada 2 pengintai yang lain yang bernama Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb mempunyai perspektif yang sangat berbeda. Mereka melihat kebaikan Tuhan yang memberikan mereka negeri yang luar biasa baiknya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan mereka memiliki keyakinan yang penuh bahwa Tuhan berkuasa melindungi mereka. Yang keempat, persekutuan dengan umat Tuhan. Kita membutuhkan komunitas yang akan mendukung kita. Doa pagi seperti ini sangat memberkati. Yang akan mendukung kita akan mendoakan, kita belajar bersama-sama, saling mendoakan. Komsel dan teman-teman seiman yang memiliki sikap positif dan mendukung kita ketika kita menghadapi masalah. Beradalah di tengah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang punya kerinduan untuk selalu bertumbuh serupa Kristus. Yang kelima dan yang terakhir, sukacita. Pergunakan kekuatan sukacita untuk menghadapi setiap masalah. Kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Masalah boleh hadir dan tidak bisa kita hindari. Tetapi sukacita harus ada dalam hati kita. Sebab sukacita dalam Tuhan itulah kekuatanku dan perlindunganku. Selama kita hidup, bisa dipastikan masalah akan terus datang silih berganti. Tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan menyertai kita. Kita dapat meminta nasihat teman-teman seiman dan melihat masalah dari perspektif Tuhan. Kita dapat selalu mengucap syukur dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib. Dialah penolong kita satu-satunya.